Ya, Assalamualaikum sahabat Om Jarvis. Selamat datang di channel ini. Hari ini Minggu tanggal 29 September 2024. Saya sudah ada di Stasiun Gambir, Jakarta. Rencana ini ya teman-teman, kita akan kerja. Enggak ngetrip seperti biasanya ya. Ini hari Minggu disuruh kerja. Jadi ternyata klien kami nih, bos kami ya, minta nemenin ke daerah Indramayu, tepatnya ke Haur Gelis, untuk apa tuh, pembangunan rumahnya. Kita site visit. Kebetulan memang rumah beliau itu kami yang mendesain arsitek dan interiornya. Jadi ya sebulan sekali tuh kita site visit sana. Cuman biasanya kan naik mobil ya, naik mobil bos nih. Kebetulan karena di Cipali itu lagi macet, perbaikan jalan tol tuh agak lumayan, akhirnya ya kita naik kereta aja deh. Dari Gambir ini kita akan naik keretanya Argo Cirebon. Baru tahu nih saya, ternyata Argo Cirebon ini bisa turun berhenti di stasiun Haur Gelis ya. Biasanya kan kalau kemarin-kemarin tuh Argo Cirebon itu kan di ada momen apa nih? Keren banget ya. Di Monas tuh lagi ada acara apa sih? Angkatan Udara atau apa ya? Oh itu. Wih. Gila sampai muter-muter gitu. Sayang nih kameranya nggak kejangkau. Mobil semua pada bunyi alarmnya. Suaranya tuh keras banget. Nah, oke teman-teman, kita ke dalam ya untuk boarding pass menuju ke arah Haur Gelis. Jadi baru tahu nih ternyata di kereta Argo Cirebon itu ini ya, bisa berhenti di Haur Gelis. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya naik Argo Cirebon. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus update mengikuti video terbaru dari saya. Oke sahabat Om Jarvis, lanjut ya. Yuk. Stasiun Gambir merupakan stasiun kereta api yang melayani kelas eksekutif ke atas. Ada beberapa kelas ekonomi dan biasanya dijalankan berbarengan dengan kelas eksekutif. Kayak contohnya saya nih mau naik kelas ekonomi yang Argo Cirebon. Di sini ada pendaftaran facial recognition atau deteksi wajah. Jadi untuk boarding passnya sudah nggak pakai KTP lagi. Jadi biar cepat pakai deteksi wajah. Dan sebelum boarding pass kita cetak tiket dulu di sini nih, lagi antri. Bisa menggunakan barcode atau nomor kode booking. Setelah cetak tiket di mesin tadi, langsung aja masuk ke dalam, tak perlu ngeluarin KTP, tinggal deteksi wajah yang tadi ya. Nah ini saya coba cetak tiket, udah dikirim sama klien saya barcode-nya. Beliau pesan online lewat aplikasi KAI Akses. Ini dia, tinggal dikasih jarak dengan sensornya. Kok lama ya? Oh, diminta nomor kode booking. Di sini nggak ada nomor kode booking ini. Dikirim klien saya cuman barcode kayak gini. Ini soalnya klien saya belum datang, jadi saya coba nyetak tiket pakai kiriman image kayak gitu tuh. Udah kita cetak tiket di loket aja di depan itu. Jadi kata petugas loketnya, klien kita itu udah melakukan boarding online, jadi kita nggak bisa ngeprint di mesin yang tadi ya. Di boarding pass kita sudah daftar face recognition ya di aplikasi, jadi nggak perlu pakai KTP lagi. Simpen ininya. Kasih ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita ke atas. Untuk keberangkatan kereta Argo Cirebon itu ada di peron 4. Nah, untuk semua keberangkatan kereta itu ada di lantai 3 ya. Berarti kita naik tangga tuh 2 kali. Nah, ini ruang tunggu untuk keberangkatan. Jadi sebelum naik lagi bisa mau jajan-jajan di sini. Kita ada di jalur 4. Dan nih kita sudah sampai di peron jalur 3 dan 4 Argo Cirebon, ini Sembrani, Surabaya, Pasar Turi.
Ya, baru saja penyambungan lokomotif dinas ke kereta Argo Cirebon. Wah, sayang kelewatan momen nih. Lokomotif CC 206 1396 Depo Induk Bandung. Nah, di keretanya ada tanda kode F yang artinya kereta ini bisa dipacu sampai maksimum 120 km per jam. Dan kereta Sembrani diberangkatkan ke arah Surabaya Pasar Turi. Senang sih ngelihat momen kayak gini nih. Ketika kereta berangkat, para petugas yang ada di stasiun termasuk porternya ini memberikan penghormatan kepada kereta yang akan berangkat. Nah, di depan tuh Monas ya, tadi rame-rame ternyata ada acara gladi resik untuk HUT TNI tanggal 5 Oktober nanti. Sekarang udah jam 10 kurang 5. Ini klien kami, bos kami belum datang nih. Lucunya mau ke rumah dia, dianya nggak ada. Saya berdua sama ini nih, rekan saya nih, nama siapa Bang? Aritolo. Ini ya, kayak siapa tuh? Denjisi itu yang itu tutorial YouTube. Aritoro ini rekan kalau ini ya teman-teman di project. Tapi kalau lagi trip Om Jarvis ini dia asisten saya. Oh ya, Mas Ari, kalau teman-teman mau garap ini nih, desain arsitektur atau interior, itu bisa kontak ke mana nih? Website ada nggak? Baca di bangun.com. Desainbangun.com. Oh, ini saya tulis di sini ya. Jadi website kami tuh nanti teman-teman bisa kontak, kemudian ada portfolio kami nih teman-teman. Jadi gitu ya. Kenapa mungkin di video-video sebelumnya teman-teman sering tanya, Om, kalau video Om kenapa sih selalu lama tayangnya, bisa lebih dari seminggu gitu. Ya itu tadi kami ini memang lagi agak repot, keteter di kerjaan ya. Kerjaan real kita tuh di desain arsitek dan interior dan kontraktor. Jadi ya ini ngetrip sama nge-YouTube sambil ini aja ya, sambil-sambilan aja. Oke teman-teman, nunggu bos kami nih. Amsyong nih kalau telat nih nanti nih. Ini KRL belakang kita nggak berhenti ya. Jadi kalau di stasiun Gambir ini dia cuman sekadar lewat. Oke teman-teman, untuk perjalanan trip kali ini tumben ya, nggak ada sesi cari kuliner gitu. Soalnya tadi udah makan di rumah. Jadi nanti nggak tahu kita di restorasi aja ya, di dalam. Ada yang menarik nggak ya untuk bisa dicemil-cemil. Oke Sobat Om Jarvis, lanjut ya perjalanannya menuju ke arah Haurgelis, Indramayu. Ekonomi 1, gerbong 1 ya. Berarti yang ini nih. Posisi dia persis di belakang lokomotif. Suara klaksonnya meraung-raung tuh berarti kita di depan kedengeran. Mungkin kedap suara ya. Kemudian nomor kursinya 18C. Nanti kita cek ke dalam. Mau masuk duluan apa nanti aja? Bebas. Nanti deh, nunggu bos loh. Untuk toiletnya kita lihat ya, yang di ekonomi ini. Dindingnya sih pakai panel kayak marmer ya, tapi ini bukan marmer beneran. Ini ada boven, jendela boven buat udara juga ya, dan cahaya. Nah ini ada exhaust, ada lampu downlight, terus ada kloset, terus ada tisu, ada handrail, kemudian ada pengering tangan, ada wastafel, kemudian ada cermin, terus ada pengharum ruangan. Lengkap sih, cuman memang agak kecil ya ruangannya. Ini ada jet washer buat cebok tuh. Ya ekonomi soalnya. Ini dia nih yang dicari-cari. Yang dicari-cari. Ini klien saya nih. Bos saya funky banget ya. Asik nih. Gimana sih bos telat begini? Enggak lah. Ini masih dicek tuh. Sukanya dia emang dadakan nih. Nih bos, salam dulu. Om Eko. Funky banget nih bos-bos kita nih hari ini. Wih, keren lah.
pertama kali kita jalan-jalan naik kereta Ah, bareng-bareng sama juragan-juragan properti. asik ya, bos-bos kita baik tuh dia. Dapat klien kayak gini tuh enak. Malah kita yang marahin mereka nih kalau telat kayak gini ya. Cuman paling besok tagihan invoice ditunda aja sih. Terisi Jati Barang 18 Cirebon Station. Thank you. Oh sama aja CD. Udah sarapan mas? Udah dong. Enak udah sarapan, pantesan telat. Hah? Motor? Mobil? Diantri? Kasian no. Tahu nih bos. Makan dong bos. Asik ya klien kita, bos kita nih. Funky gitu loh. Jarang-jarang dapat klien kayak gini kan. Paling kalau kurang ajar ya itu tadi invoice ditahan ya. Ya, kita review dulu yuk tempat duduk yang kita dudukin. Ini legroomnya sempit banget sih, tinggi saya 167 ya. Cuman kalau kaki bisa masuk kolong, ya sempit. Ini ada kantong, terus ada plastik buat tempat sampah. Ini ada tatakan buat naruh botol minuman. Terus di sebelahnya sih sama aja ya. Dan ini ada tatakan buat naruh gelas nih di sini. Terus ada colokan listrik buat cas handphone. Ya walaupun agak sempit, tapi kursi ini bisa direbahin walaupun cuma dikit aja. Nah ini ada tuas reclining seatnya, tinggal ditarik ke atas sambil bagian sandarannya ini didorong sama punggung sendiri ya ke belakang. Tapi dikit aja ya, kasihan penumpang yang di belakangnya nanti kesempitan dengkulnya soalnya. Sekarang kita coba ke tengah. Nah ini unik nih kursi di tengah, jadi saling berhadapan ya. Enak sih nih kalau yang kursi tengah, dengkulnya nggak bakal mentok. Dan ini untuk kereta ya kelas ekonomi ini setengah kursinya itu menghadap ke depan, setengah kursinya lagi menghadap ke belakang. Untuk rekomendasi kursi di tengah nih dia nih. Nomornya 11 ya. Ada 11A, B, C, D. Nah, ini ada nomor 12. 12A, B, C, D ya. Jadi kanan dan kiri pokoknya nomor 11 dan 12 aja. Sekarang kita coba duduk di sini. Ya, ini klien saya kenapa nggak milih di sini aja sih ya. Ini enak ya, lapang ya. Kecuali sama-sama tinggi, kita sama di depannya, mentok aja. Nah, ini fasilitas sih sama kayak di kursi yang tengah, ada colokan juga, ada tatakan buat gelas. Untuk di bagian atasnya nih semua ada ini ya, gantungan topi dan gantungan jaket. Terus ada sunscreen juga, tinggal ditarik aja ke bawah, nanti dia berhenti. Kalau mau ke atasin tinggal tarik ke bawah dikit, terus naik sendiri dia otomatis. Kemudian di tiap-tiap kursinya di bagian tengah ada armrest atau sandaran tangan, bisa ditekuk ke atas. Semua kursi ada semua. Untuk menyimpan barang-barang bawaan kita, tas dan sebagainya, ada kompartemen di atas atau bagasi. Ini luas, dia tinggi dan menjorok ke dalam banget. Tas koper bisa masuk tuh. Jadi taruh di sini aja teman-teman, daripada taruh di bawah makin sempit tempat duduk kita, jadi malah nggak nyaman ya. Mas, kalau apa restorasi gerbong Di belakang gerbong 4 Bapak. gerbong Ya, 4 ya? ini 1, 2, 3, 4. Agak jauh ya. Kasih ya mas. 3 gerbong lagi dari sini. Oke. Ya, Kasih dengan mas. hati Bapak. Jam 10 lewat 10 berangkat ya ke arah Cirebon. Dalam setiap harinya kereta Argo Cirebon ada 3 jadwal keberangkatan, yaitu pagi jam 8.30, kemudian jam 10 lewat 10, dan malamnya jam 19 lewat 55. Dan di kereta Argo Cirebon itu ada 2 kelas, yaitu kelas ekonomi yang saya duduk ini, dan nanti ada kelas eksekutif, adanya di gerbong bagian belakang setelah restorasi. Untuk harga tiketnya untuk kelas ekonomi itu 150.000 baik weekend maupun weekdays, dan untuk kelas eksekutifnya 210.000. Okupansi penumpang di hari Minggu pagi ini relatif sepi banget kelas ekonomi maupun eksekutifnya, karena ini kereta Argo Cirebon itu termasuk favorit kaum PJKA. Pergi Jumat kembali Ahad.
mereka akan pergi ke arah timur tuh. Ramenya dari Gambir itu di hari Jumat, kemudian nanti hari Minggu sore itu ramenya dari arah timur, dari arah Tegal, Cirebon gitu. Lintas di stasiun Gondang Dia 10.15. Estimasi perjalanan kita dari stasiun Gambir sampai ke stasiun Hargelis itu sekitar 1 jam 45 menit. Dan untuk pemberhentian kereta Argo Cirebon itu dari arah Gambir ke Tegal itu ada di stasiun Bekasi, stasiun Hargelis, Terisi, Jatibarang, stasiun Cirebon, Babakan, stasiun Losari, Brebes, dan terakhir di Tegal. Wih, banyak banget ya. Kayak ngecer gitu nih. Kalau dulu sih nggak sebanyak ini nih titik pemberhentiannya. Mungkin karena jarak dekat ya Jakarta ke Tegal itu, untuk bisa lebih meningkatkan okupansi penumpangnya. Sayang kalau jarak dekat tapi titik pemberhentian itunya terlalu dikit, maka resikonya jadi rugi sih PT KAI, sepi soalnya. Udah izin tadi sama bos-bos saya di kursi belakang kalau saya pengen ngevlog atau videoin perjalanan dulu. Kalau bos-bos pengen bicara masalah proyek, jangan di sini ya, nanti di proyek aja deh. Selepas stasiun Manggarai, kereta ini makin dipacu lagi kecepatannya menuju ke arah Bekasi, dan ini suspensinya enak nih walaupun kelas ekonomi ya. Apalagi tadi kan ya bisa dipacu sampai 120 km per jam. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiket, maka akan dikenakan sanksi. Di stasiun Jatinegara kita hanya melintas saja kalau dari arah Gambir. Sedangkan kalau dari arah timur tuh dari arah Cirebon menggunakan kereta ini bisa turun di stasiun Jatinegara. Tempat saya turun biasanya kalau nggak mau jauh-jauh ke Gambir, deket sama rumah. Nah, kita melewati depo lokomotif Cipinang. Depo lokomotif adalah bengkel perbaikan dan perawatan lokomotif yang beroperasi di daerah tersebut ya teman-teman. Tapi selain merawat dan memperbaiki lokomotif untuk daerah tersebut, ini juga bisa memperbaiki dan merawat lokomotif untuk depo-depo milik yang lain, kota lain ya. Seperti lokomotif yang sedang menarik kereta kita ini nih, Depo Induk Bandung. Nah, ini makin kenceng nih lepas dari stasiun Jatinegara menuju ke arah stasiun Bekasi. Kereta-kereta Argo sih memang biasanya kalau lepas Jatinegara melintasi Cakung di sini tuh ke arah Bekasi kenceng-kenceng larinya. Kenceng ya. Udah 102 ya. Top speednya bisa berapa nih? 120? 115? Ntar kita cek ini ya, top speednya. Sekarang tambah dipacu lagi. 102. Tapi masih kalah sama Mas Bayu kalau bawa mobil. Bawa Brio bisa 150. Edan.
Nah, kalau menjelang Bekasi ini baiknya udah mulai duduk di tempat kursinya masing-masing sesuai nomor di tiket. Karena akan ada penumpang yang naik dari stasiun Bekasi. Nanti kalau udah lepas Bekasi, bebas sih mau duduk di mana lagi. Yang penting masih dalam satu gerbong ya, satu area. Jadi pengecekan manifest penumpang oleh petugas itu tidak merepotkan beliau gitu. Dear patient, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Nggak lama kita berhenti di stasiun Bekasi tadi, dan setelah itu kondektur mengecek jumlah penumpang berdasarkan manifest di handphonenya. Jalan-jalan dulu ke restorasi. Agak jauh sih tadi setelah gerbong ke 4 ya, baru nanti ada di sana restorasi ya. Isi ya Pak. Mau nggak mau? Ini dia gerbong restorasi. Ini ada fasilitas, ada ruang kru, terus ini ada musola nih. Ini apa, gudang ya, ruang gudang. Ini dia restorasinya. Halo, ya Mas. Ada menunya apa Mas? Boleh. Ada nasi goreng, nasi rames. Oh, ini apa nih? Ini cuanki Pak. Oh, Xiaomi. Iya Xiaomi. Xiaomi. Nah, nih. Nasi goreng parah. Ri, Ada nasi makan goreng nggak? Parahyangan Pak, yang bestsellernya yang sebelah sini. Oh, ini best seller nih. Iya, Parahyangan nasi kereta api. Makan nggak? Apa yang Ini best sellernya ini. Nasi goreng Parahyangan. Kopi. Ada kopi ada? Kopi ada. Mau ice kopi susu yang dingin atau kopi biasa? Udah makan nasi. Tuh apa? Makan Om. Ini nasi goreng Ya. Kedengeran. Om. Nih enak nih. Best seller. Saya mau deh yang nasi goreng apa sih? Parahyangan boleh. Parahyangan ya. Sama apa lagi? Komplit berarti ada ayamnya ya? Ada ayamnya, ada telurnya. Oh. Oke, boleh. Kopi Mas, kopi hitam panas. Bapak mau yang robusta atau arabica? Komputernya? Rebus aja. Rebus aja baik. Bapaknya apa minumnya? Aquanya ada? Mineral. Air mineral ya? Yang kecil ya? Kalau ada bapak, kita punya yang 600. Yang dingin ada? Yang dingin ada. Yang dingin. Kalau Argo Cirebon nggak ada live cookingnya ya? Nggak ada apa. Oke. Apa? Giling ya. Giling ya. Ayo lah. Oh, ini rotinya ada apa? Keju, ayam, Keju, abon, ya. oh, Sama keju gondrong. keju gondrong. Apa mentega bapak? Mentega gula enak. Manis. Oh, ini kencang banget nih keretanya nih. Cepetan berapa nih? Apa ayam? Masih nih, setelah Bekasi dia di speednya di ini ya, dipercepat. Mana nih? Belum connect. Kopinya pakainya arabica. Iya. Ada arabica. Salah lagi. Oh, robusta ya. Robusta balik. Mana yang keju gondrong ini? Kagak gondrong-gondrong apa? Jadi nasi gorengnya apa nih? Semua ya. Dan senang hati pribadi bang. Kuliner kereta. Oh, ini dia. Ada berdua ri. Ada ayam, telur ceplok, tibun, nih kerupuk nih. Kerupuk ada saus, ini nasi goreng. Tadi berapa? 40.000. Ini berapa kopi tadi? Ri? Nggak tahu. Harus bayar dulu. 5.000.
Masa di kereta 5.000? Oh, bilang aja Mas Nardi katanya. Pesanannya semua tadi habis berapa nih? Pakai kris ya, 110. Kopi Pak. Silakan Pak. Itu kopi. So asik nih Om Eko nih nawar-nawarin kopi. Kalau dia lupa juga, udah beli aja. Sebenarnya tadi pagi sebelum berangkat juga udah sarapan ya. Cuman ini pengen nyobain aja nasi goreng Parahyangan yang best seller. Teman saya Mas Ari dan Om Eko juga udah pada sarapan. Ya udah cuma sendirian saya cuma buat nyobain. Enak sih rasanya, recommended. Dan setelah makan kita lihat gitu yuk ke kelas eksekutif. Posisinya itu ada di belakang persis kereta restorasi ini. Nah, ini dia kelas eksekutif di Argo Cirebon. Untuk kursi-kursinya menghadap ke depan semua karena dia bisa di-adjust, diputar sesuai dengan arah laju kereta. Beda dengan kursi kelas ekonomi udah fix. Ini legroomnya nih. Di depan kita posisinya jauh tuh untuk ruang kaki. Ada footrest, sandaran kaki, dan dia bisa di-adjust, ada tuasnya di samping tuh, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau udah nggak dipakai, dipencet dengan kaki kiri ya atau kanan, terserah, bebas. Fasilitasnya sih sama, di depan ada kantong, terus ada ini tatakan buat naruh gelas. Nah, untuk di bagian kursinya, di bagian armrest ada reclining seat model pencet, jadi tinggal didorong ya bagian belakang. Dan ini tatakan apa sih biasanya, bagian armrestnya nih bisa dibuka, di dalamnya ada tatakan untuk meja makan, atau kita bisa taruh laptop di sini kalau mau kerja gitu. Enak sih di ruang restorasi kalau kerja ya, leluasa. Ada tempat gelasnya juga tuh, bulat bolong. Terus di bagian sisi di ke jendela juga sama fasilitasnya dengan ekonomi, ada gantungan topi atau jaketnya, ada apa tuh, blind untuk sunscreen penghalang sinar matahari. Depannya ada TV juga di depan, sama kayak kelas ekonomi juga tadi ada ya LCD TV. Untuk bagasinya juga sama, di atas itu dia luas, tinggi, dan masuk ke dalam tuh jauh, bisa naruh koper. Oh, kencang banget ya, melintas di stasiun Dawuan, tapi masih di bawah top speednya. Ini kecepatannya sih masih terpantau. Ini baru bisa connect lagi nih, GPS tadi agak lemot pas lagi top speed malah, jadi cuma 102. Ya oke, kita lanjutkan di ruang restorasi dengan teman-teman kita nih sambil ngobrol dan ya pesta-pesta kecil dikit lah seadanya ya. Kita manfaatkan bercanda bersama teman-teman kalau lagi di kereta gini biar asik perjalanan ya. If my highs are highs, my lows are low, need to blow off some steam to get back up. I'm not someone you should cheat on, 'cause when I come back strong. Raise your glass to the sky, let's toast to that. All these people can stare, I don't care about that. This is my pity party, I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys, I don't need nobody. This is my pity party, I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar, I won't come down on it, yeah. I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down. I'm gonna dance all night, yeah. I'm gonna let it all out. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down. I'm gonna let it all out. This is my pity party, I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys, I don't need nobody. This is my pity party, I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar, I won't come down on it, yeah. I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. Makasih ya Mas.
Habis 3 botol ya. Wah, jauh juga jalan ini. Ada 1 gerbong lagi. Perjalanan dengan teman-teman yang satu frekuensi dengan kereta jarak jauh tuh enak banget ya. Seru lah pokoknya. Cuman sayang kita perjalanannya ini tuh cuman singkat banget, 1 jam 45 menit dari Gambir menuju ke Haurgelis. Pengennya sih berlama-lama di ruang restorasi, bercanda bareng-bareng. Cuman kita udah mau mendekati Subang dan stasiun Haurgelis. Kalau dihitung-hitung waktunya sih kita malah lebih lama waktunya untuk duduk bersama di ruang restorasi dibanding di tempat duduk kita di sini nih. Kayaknya kapan-kapan mesti diulang lagi nih trip bareng teman-teman yang seru kayak gini sama Om Eko, Mas Bayu, sama Mas Ari. Seru. Cuman jangan untuk urusan kerja kayak gini ya. Soalnya pikiran nggak ngeplong kalau masih nyangkut urusan kerjaan. Oh ya, kita lihat keluar dulu yuk. Pemandangannya juga lumayan dan kecepatannya juga lumayan nih. Ya, kita ngintip sedikit aja ya untuk bisa melihat keluar dari jendela toilet. Nah, ini karena saya menggunakan kamera action yang kecil, jadi ya sedikit aja ya. Dan kebetulan lensa saya ini lensanya wide lebar, jadi dengan nongol sedikit aja itu view-nya bisa terlihat lapang. Kereta Argo Cirebon ini merupakan kereta favorit bagi kaum PJKA ya teman-teman. Ini kaum yang pergi Jumat kembali Ahad atau Minggu. Tarifnya ya lumayan sih, relatif murah sih untuk kereta cepat kayak gini ya. Untuk Jakarta Cirebon itu ditempuh kurang lebih 2 jam 55 menit dengan tarifnya Rp150.000. Sedangkan untuk ke arah Tegal itu tiketnya cuma beda Rp20.000, jadi Rp170.000 ya Jakarta Tegal. Perjalanannya estimasinya kurang lebih 4 jam 11 menit. Agak lama ya. Ya, tapi tetap hitungan cepet sih Jakarta Tegal 4 jam 11 menit. Kenapa saya bilang agak lama? Karena ini banyak berhenti nih setelah Cirebon, yaitu di stasiun Babakan, Losari, stasiun Brebes, dan terakhir nanti di Tegal. Enak lah, sepekan sekali bisa pulang kampung tuh, berangkat Jumat, nanti healing atau istirahat di rumah tuh. Nanti hari Ahad atau hari Minggu itu sore berangkat lagi balik ke Jakarta. Jadi Senin bisa bekerja dan beraktivitas kembali. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Haurgelis, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Padahal lagi dengerin berita, manggut-manggut. We are arrived at Haurgelis Station. Mind your step. Wah, ini lagunya asik. Saat ini perjalanan Anda sedang tiba di stasiun Haurgelis Kabupaten
Sini Bu. Nggak ada tangganya nih. Wih, disambut lagu Sunda. Oke, welcome Haurgelis. Kita ke apa lokasi project? Mungkin naik beca atau jalan kaki. Panas ya kalau jalan kaki. Aduh, habis dari kereta dingin, pas keluar gini menyengat banget kulit. Daerah sini memang ini sih panas ya karena deket laut ya. Pantai utara. Oh, tuh ada beca tuh. Cuman ada satu yang standby. Oh, itu ada lagi tuh. Tuh beca tuh. Ini beca. Kayaknya lebih panas dari Jakarta ya, teriknya ini ya? Iya. Panas banget. Terik banget ini ya, begini. Menyengat mati kulit tuh. Kulit udah hitam gini. Makin kelam. Lu nggak gerah nih pakai jaket gini? Panas. Daripada demek baju keringet dengan hitam ya. Udah hujan Pak sini Pak, sering hujan. Oh. Pasar malam datang hujan. Oh, pasar malam datang hujan. Nggak laku dong pasar malamnya. Kenapa Pak? Ada banjir. Lurus. Nanti belok kanan Pak. Ini di depan. Nah, ini dia lokasi proyeknya nih. Ini tembok ini sampai belakang, terus ke arah sana. Belum jadi, masih dalam progres finishing. Waktu kami kesini sini pagar memang udah didesain, udah dibangun. Waktu itu kita cuman desain ini aja nih, bangunan utama sama ada musola tuh. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Klien kita tuh nih ada lagi tanah di sini depan, bangun lagi buat apa ya? Sewa ya. Proses pembangunan rumah ini sudah sekitar 7 bulan, sudah kepotong libur Lebaran Idul Fitri kemarin 1 bulan. Dan sejauh ini masih sesuai dengan gambar yang sudah kita rencanakan, kecuali tadi tuh cat depan aja tuh kok agak beda dari gambar. Makanya coba kita ubah lagi sesuai gambar. Masuk. Makasih ya. Untuk kepulangan menuju ke arah Jakarta, kami menggunakan kelas eksekutif. Kayaknya untuk yang ekonomi sih sudah habis ya, karena ini prime time nih. Jam-jam ramenya penumpang dari arah Tegal dan Cirebon menuju ke arah Jakarta. 2, 3, 4.
Baiklah Sobat Om Jarwis, demikian liputan perjalanan kami menggunakan kereta api Argo Cirebon bersama teman-teman dan klien-klien yang asli diseru ya. Perjalanan kerja menuju atau meninjau lokasi pekerjaan di Haur Gelis. Nah, kayaknya di sini saya juga udah capek banget nih, seharian kepanasan juga. Harus tidur kayak sampai di Jakarta. Oke teman-teman, semoga informasi di video ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf ya. Saya pamit dulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.